Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang saya coba untuk menampilkan pembacaan buku seperti biasa. Tetapi dari ini, bukunya ini buku Al-Mahajjatul Baydha, ulasan atas Ihya Ulumuddin. Nah, jadi ini adalah komentar atas Ihya Ulumuddin yang kita ketahui sebagai karya Al-Ghazali. Sedangkan karya Al-Mahajjah Al-Baydha ini adalah karya Muhsin Faid Kashani. Beliau adalah seorang teosof, pengikut Ahlul Bait, ulama hadis, penafsir Al-Quran, dan ahli fikih pada abad ke-11 Hijriah dan 17 Masehi. Ia belajar di bawah bimbingan ulama ternama seperti Muhammad Taqi Al-Majlisi, kemudian juga Syekh Bahai, kemudian Mirdamad. Mirdamad ini tokoh filosof, gurunya juga guru dari Mullah Sadra, Mirfindri Diriski dan Mullah Sadra. Mullah Sadra ini adalah katanya adalah mertua beliau, mendapat Kashani itu. Banyak karya yang ditulisnya, yang terpenting adalah tafsir Al-Sofi, Al-Wafi, dan Al-Mahajjah Al-Baydha yang kita pegang ini. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Penerbitnya adalah Nur Al-Huda yang ICC Jakarta. Dari buku yang tersebut, yang jumlahnya luar biasa, sekitar 8 jilid. Dari 8 jilid itu ada yang terringkasnya, yaitu Al-Haqaiq fi Mahasin Al-Akhlaq. Nah, ini sudah ada terjemahannya, judulnya dengan Etika Islam Menuju Evolusi Diri. Ini luar biasa. Kalau kita membaca, memang baiknya sih membaca buku ini dulu, kemudian masuk kepada Mahajjatul Baydha, karena di buku ini nanti kita akan dikenalkan dengan beberapa hal yang terkait dengan Al-Mahajjatul Baydha. Yang ini penerjemahnya Habib Hussein Al-Kaf, yang seorang ustadz di Bandung ya, yang di Geger Kalong sana itu. Di sini termasuk di sini tuh kedudukan ilmu, akidah, ma'rifat jiwa, kemudian makna dan karakter, tentang karakter nih, kemudian karakter buruk, karakter baik, amarah nih yang terkait dengan al-ghadab, terkait dengan akhlak ya. Sini sudah akhlak, tuh sombong, bangga diri, dan bagaimana cara merawat supaya tidak sombong, tidak menjadi orang yang tidak berakhlak. Kemudian tipuan dunia, nih dunia dan akhirat, celaan dengan sampai mencela diri, al-gurur, karakter mulia, cara memperolehnya. Kemudian ridho, cemas, rindu, cinta tuh, tawakal. Sampai di bagian ibadah ini menarik nih, ada niat dan keikhlasan, kesucian, kebersihan, salat dan zikir. Kemudian tilawah Al-Quran, itu tentang Al-Quran Al-Karim. Kemudian zakat, puasa, haji, taubat, muhasabah dan pengawasan, tafakur dan renungan, ingat mati dan angan pendek, persaudaraan dan persatuan. Ini yang terakhir, itu yang terpenting, yaitu bab yang 421, persaudaraan dan persatuan. Nah, saya kira ini layak untuk dibaca, tapi tebalnya lumayan lah. Kalau kita mau rajin, mungkin bisa membaca sekitar kurang dari 1 minggu kalau mau full ya. Kalau misalkan mau 1-2 bulan juga boleh. Nah, kita kembali lagi kepada buku Mahajjatul Baydha ini, buku yang membuktikan bahwa ia menulis buku ini sebagai tafsir dan koreksi terhadap Ihya Ulum Al-Din karya Muhammad Al-Ghazali. Menurut Kashani, kitab tersebut khususnya mengenai hadis-hadis bersandar pada orang-orang yang terkenal kebohongannya dan menisbahkan kebohongan itu kepada Allah dan Rasulnya. Faid Kashani menilai mitos-mitos aneh dan cerita-cerita janggal yang diriwayatkan para sufi dalam kitab tersebut tidaklah rasional. Nah, jadi kalau kan banyak sekali tuh cerita riwayat yang terkandung dalam buku Ihya Ulumuddin Al-Ghazali itu, menurut penelusuran dari
Imam Faid Kashani ini, bahwa karya Ihya Ulumuddin itu mengandung sesuatu yang janggal, sesuatu yang tidak rasional dan tidak ditemukan riwayat-riwayatnya. Jadi bisa jadi tidak akurat dalam menyajikan karya ilmiahnya itu Al-Ghazali itu. Ini satu serangan telak kepada Al-Ghazali yang memang seharusnya sebuah karya memang harus dikritisi, harus dikritik dan sebagainya untuk melahirkan karya-karya terbaru ini. Ini menarik bukunya, sajiannya itu yang pertama, buku ini menyajikan hadis-hadis riwayat yang atau pokok kajian dari Al-Ghazali yang terus ini baru jilid pertamanya. Kemudian setelah itu menjanjikan dalil-dalil yang kuat, yang kemudian selain dari Al-Sunnah juga masuk dari Ahlul Bait. Kemudian juga memberikan komentar, kritik dan tambahan-tambahan catatan dari Faid Kashani. Dan saya kira memang harusnya begitu ya, seorang ulama itu dari tahun ke tahun itu melakukan studi kritis. Kita tahu bahwa Ihya Ulumuddin itu lahir atau Ghazali hidupnya pada abad 12. Beliau kan wafat 1111 gitu ya. Nah, beliau hidup pada abad 17. Ini Faid Kashani 17. Jadi ada sekitar 6 abad, 600 tahun baru diketahui kelemahan-kelemahan karyanya, kelemahan-kelemahan karya dari Muhammad Al-Ghazali. Saya kira memang tradisi untuk mengkaji, tradisi untuk menelaah, tradisi untuk melakukan studi kritis terhadap apapun yang terkait dengan ilmu, sesuatu yang sangat wajar dan terbuka. Para ulama pun demikian. Jadi jangan lantas menganggap sesuatu yang ada kritik-kritik yang terkait ilmiah itu sesuatu yang kebohongan, sesuatu yang disebutnya tuh menyudutkan atau misalkan menjatuhkan dan sebagainya. Justru dengan kritik-kritik yang membangun, kritik-kritik yang menunjukkan sisi-sisi salah, sisi-sisi yang harus diperbaiki atau misalnya keliruan, itu menunjukkan adanya perhatian dari sesama ulama terhadap ulama lainnya. Khawatir nanti kalau misalkan karya tersebut dibaca, kemudian diterapkan dalam kehidupan, yang mana kita ketahui bahwa karya itu adalah sesuatu yang tidak berdasarkan pada pengetahuan, didasarkan pada ilmiah, pada riwayat-riwayat yang syahih. Jadi persoalannya gimana? Amaliyahnya kan tertolak, amaliyahnya menjadi sesuatu yang tidak benar, amaliyahnya jadi tersesat dan sebagainya. Tetapi dengan kritik-kritik seperti itu kita melakukan revolusi untuk memahami, dan kemudian juga kalau kita kadung misalkan ternyata sudah membaca, mempelajari, kemudian menerapkannya, ternyata kemudian hari dikatakan sesuatu yang salah, yang tidak ilmiah, yang tidak berdasarkan pada karya-karya yang sahih, maka sebaliknya kita juga mengkoreksi diri sendiri, mengevaluasi, memperbaiki dan sebagainya. Karena hidup itu menuju kesempurnaan. Seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali pada Tuhan. Kembali pada Tuhan artinya kembali pada kesempurnaan. Karena itu, dalam rangka menyempurnakan diri kita sebaiknya melakukan proses pengkajian secara kritis, kemudian menelaah dan mengambil ibroh pelajaran dan menerapkan dalam kehidupannya. Deep learning kalau istilah sekarang yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan kita ada. Jadi dari tidak sekedar menggunakan rasio, tidak sekedar memperluas cakupan, memperdalam hasanah, tapi juga mengambil pelajaran dan diterapkan dalam kehidupan kita itu. Tentu saja dengan studi kritis sampailah pada kebenaran. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan ini. Ini hanya percobaan saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau ada kritik dan saran, termasuk juga suara yang kurang keluar dan sebagainya, boleh disampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakati, subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil azab, subhana raufir rahim. Allahumma jalana fi qulubina nuran wa basran wa fahman wa ilman, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana
dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Muhsin Faid Kashani wa Muhammad Al-Ghazali wa alihima lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.